warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Prabowo, Kurniawan, Ardimansyah, dan Yusuf Sudrajat akan membahas tentang politik dan strategi nasional. Satu, pengertian politik, strategi, dan politik strategi nasional. Pengertian politik. Politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Dan untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan distribusi. Pengertian strategi. Karl von Clausewitz berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan. Politik dan strategi nasional. Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, landasan pemikiran nasional. Dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategi bangsa Indonesia. 3. Penyusunan politik dan strategi nasional. Mekanisme penyusunan Polstranas diatur oleh Presiden, dibantu lembaga-lembaga tinggi negara serta dewan-dewan yang merupakan lembaga koordinasi. Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Wanhankamnas, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, Dewan Martinim, Dewan Otonomi Daerah, Dewan Stabilitas Polkam. Proses penyusunan Polstranas dilakukan setelah Presiden menerima GBHN. Presiden membentuk kabinet dan programnya. Program kabinet merupakan dokumen resmi politik nasional, sedangkan strategi nasionalnya dilaksanakan oleh menteri dan lembaga-lembaga pemerintah non-departemen. Keempat, stratifikasi politik nasional dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Tingkat penentu kebijakan puncak. Meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang-undang dasar dan dalam hal keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara. Lalu yang kedua, tingkat kebijakan umum. Menyeluruh, nasional dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Ketiga, tingkat penentu kebijakan khusus merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sudrajat. Di sini ada stratifikasi politik nasional dalam negara Republik Indonesia yang keempat. Tingkat penentu kebijakan teknis. Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sektor dari bidang utama dalam bentuk prosedur secara teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan. Yang kelima, ada tingkat penentu kebijakan di daerah.
menyeluruh nasional dan visi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Di sini ada yang kelima, politik pembangunan nasional dan manajemen nasional. Tujuan politik bangsa Indonesia harus dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Untuk itu, pembangunan di segala bidang perlu dilakukan. Dengan demikian, pembangunan nasional harus berpedoman pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Visi dan misi pedoman dalam menjalankan pemerintah dan membangun bangsa adalah, ini yang pertama ada makna pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dan memanfaatkan kemajuan, iptek, serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Yang ke B, ada manajemen nasional sistem, manajemen nasional. Dapat menjadi pedoman dan sarana bagi perkembangan proses pembelajaran maupun penyempurnaan fungsi penyelenggaraan pemerintah yang bersifat umum maupun pembangunan. Pada dasarnya, sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur, dan proses untuk mencapai hasil guna dan daya guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber daya nasional demi mencapai tujuan nasional. Secara sederhana, unsur-unsur utama sistem manajemen nasional dalam bidang ketenagaraan meliputi negara, bangsa Indonesia, pemerintah, dan masyarakat. 6. Implementasi politik dan strategi politik. Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum antara lain: pertama, mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kepatuhan hukum dan tegaknya negara hukum. Kedua, menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama serta hukum adat. Ketiga, mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun. Keempat, mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan ekonomi dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional. Keenam, meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta perlindungan HAM dalam aspek kehidupan. Ketujuh, meningkatkan keprofesionalan aparat penegak hukum untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Kedelapan, menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan HAM yang belum ditangani secara tuntas. Implementasi politik dan strategi politik nasional di bidang ekonomi antara lain: pertama, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Kedua, mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang merugikan masyarakat. Ketiga, mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan semua hambatan yang mengganggu mekanisme pasar. Implementasi politik dan strategi politik nasional di bidang ekonomi antara lain: 4. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat terutama bagi fakir miskin. 5. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global dengan sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif. Implementasi politik dan strategi politik nasional di bidang politik antara lain: 1. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan NKRI yang bertumpu pada Bhinneka Tunggal Ika. 2. Menyempurnakan UUD 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan negara dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. 3. Meningkatkan peran MPR dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan. 4. Mengembangkan sistem politik nasional yang demokratis dan terbuka. 5. Meningkatkan kemandirian partai politik terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Implementasi politik dan strategi politik nasional di bidang pertahanan dan keamanan antara lain: 1. Menata TNI sesuai paradigma baru secara konsisten.
dengan menjunjung tinggi HAM dan memberikan dharma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan. 2. Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat yang bertumpu pada kekuatan rakyat dengan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Meningkatkan keprofesionalan TNI serta mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang didukung dengan sarana yang memadai. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.